Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Hari ini saya kedatangan TV Toshiba 32 inch Toshiba 32 inch ya. Jadi rusaknya ini gelap. Jadi katanya sudah sempat dibawa ke tempat servis sih, cuman rusak lagi. Saya sudah bongkar sih. Ini power supply-nya. Kemudian ini mainboard dan T-con ya. Jadi saya buka dulu, saya buka mainboardnya, ini semua dibuka dulu, baru bisa balik, kemudian buka LCD-nya. Saya buka dulu ya. Jadi pastikan semuanya ini dalam keadaan sudah terlepas ya, terutama ini kita lepas, T-con dilepas, mainboard dilepas. Jadi semuanya sudah dilepas, tinggal ngelepas panel ke T-con, ke layar. Jadi semuanya sudah dilepas. Baru sekarang kita balik layarnya di atas untuk buka cover depannya gitu ya. Kita buka cover depannya. Saya lupa, ini harus dibuka dulu. Jadi ada penguncian di sini antara cover depan sama belakangnya. Ada penguncian, ini kuncinya dibuka-buka. Tinggal dicongkel aja ini. Dicongkel, ini ada beberapa buah harus dicongkel untuk memisahkan cover depan dan belakangnya. Jadi saya harus congkel dulu. Kita pakai obeng min untuk mencongkelnya. Saya ambil obeng min. Jadi harus pakai dua tangan. Jadi saya karena belum punya kameramen, jadi saya pause dulu ya. Sebenarnya sih nggak perlu kameramen sih untuk megang ini, tinggal pakai tripod aja sudah bisa. Jadi saya lepas ini semuanya karena posisinya di luar, jadi saya nggak enak isi tripod. Jadi dikira mau buat video apa gitu, jadi saya balik dulu. Jadi posisinya sudah dibalik, kita harus buka dari sini dulu, pinggir ini. Lalu nggak jelas ya. Kita buka dari sini. Nah nanti untuk selanjutnya bisa dicongkel kayaknya. Gelap. Ini udah kecongkel, tinggal dilanjutin Pak. Saya pause dulu. Jadi sudah terlepas, atas frame atasnya udah terlepas ya. Tinggal kita angkat LCD-nya. T-con-nya ya sudah pinjar, jadi tinggal angkat aja sini. Tinggal angkat di samping pojok sini sama di pojok sana. Kita pindahkan di LCD sekarang. LCD sudah diangkat, sekarang tinggal reflektor. Wait. Oh, ini backlight tipenya beda-beda, lensanya berarti emang sudah pernah diganti. Lensanya sudah beda-beda, jadi berarti memang sudah pernah diganti. Kita coba cek dulu apakah ada lampu yang mati lagi atau gimana. Kita cek dulu pakai backlight tester. Wih, biar semua backlightnya udah diganti no. Ditempel. Sebenarnya sih nggak masalah ditempel gini, bagus. Yang penting arus backlightnya sama. Nggak apa-apa diganti seperti ini. Jadi kita akan tes dulu backlightnya ada yang mati atau enggak, atau memang ada yang redup atau rusak. Kita pastiin dulu dengan cara mengetes menggunakan backlight tester. Jadi setelah saya cek bagian yang ini mati ya. Jadi nanti kita cek satu persatu backlightnya. Ini ngetes di satu lonjor mati. Kemudian berikutnya yang ini nyala,
Nah, kelihatan nggak ya nyala? Nyala backlightnya, nyala. Yang bagian tengah semua nyala, yang bagian pinggir ke X. Hoi. Yang bagian pinggir nyala sih, cuma nyala semua. Jadi yang rusak itu bagian sini. Kita akan tes satu-satu backlightnya. Jadi kita tes satu nyala atau enggak. Tes satu ini backlight dengan tegangan 3 volt. Jadi tes satu-satu dulu. Yang mana yang menyebabkan satu lonjor ini mati. Biasanya ada salah satu backlight yang mati, gitu ya. Jadi setelah saya agak burem ya, kalau kameranya kameranya sudah terang, tadi agak buram. Jadi setelah saya tes, jadi kutub positif dari backlight tester ini saya taruh di sini. Kemudian negatifnya saya jalankan satu ke sini nyala, kedua nyala, ketiga nyala, keempat nyala, yang kelima enggak nyala. Berarti yang kelima itu mati. Kemudian yang keenam saya tes di kaki backlightnya positif negatif nyala, berarti yang mati hanya satu aja, yang ini. Jadi kita akan coba ganti itu. Namun setelah ganti kita harus tes juga arus masing-masing lonjor backlight ini ya. Jadi arusnya itu harus sama. Kalau misalnya arusnya nggak sama, kita harus cari backlight mana yang buat arusnya itu nggak sama gitu ya. Kalau misalnya arusnya nggak sama, nanti lama-lama pasti bakalan mati lagi. Biasanya seperti itu. Jadi nanti kita tes pakai power supply yang ada display arusnya gitu ya. Oke, ditunggu dulu, saya mau ganti dulu pakai backlight biasa. Jadi sebenarnya banyak metode untuk ganti backlight. Kalian bisa ganti satu lonjor ini dengan cara mengkonfirmasi ke orangnya bahwa memang rusaknya saya ganti satu lonjor, atau memang kalian ganti satu-satu backlightnya. Kalian bisa lepas di dalamnya atau bisa ganti seperti ini gitu ya. Ada beberapa, kalau kita sih di sini biasanya tergantung konsumen maunya ganti satu atau ganti semua gitu ya. Oke, ditunggu dulu, saya mau ganti dulu. Oke, jadi setelah saya sudah ganti backlightnya, jadi semuanya sudah menyala yang di sisi ini. Ini flash. Lepas, udah menyala, dan tegangannya untuk yang ini 16,4 gitu ya, volt. Coba kita cek yang sebelahnya. Yang sebelahnya menyala semua. Tegangannya sama 16,4. Kalau yang ini juga kita tes, tegangannya 16,3, beda tipis ya. Jadi tegangannya semuanya hampir sama. Itu bisa dikatakan hampir sedikit aman ya. Tapi kalau memang teman-teman mau lebih rinci, itu dicek arusnya juga. Kebetulan power supply dari DWR sana masih habis ya, belum sempat ngerjain. Jadi saya tes tegangannya aja, kemungkinan sudah aman. Jadi kalau misalnya mau mastiin backlight ini aman, ketiganya itu harus juga dites arusnya gitu ya. Jadi arus antara ketiga lonjor ini harus sama, tidak boleh beda. Mungkin beda 0, sekian nggak masalah ya. Kalau bedanya lumayan itu berarti ada ketimpang arusnya. Nanti driver backlightnya nggak mau kerja. Oke, kita coba rakit sekarang. Oke, jadi semua sudah saya pasang ya, sesuai dengan tempatnya. Power supply, backlight sudah semua. Jadi kita akan coba sekarang. Kita coba pasang. Sombong.
Ini ntar saya bautin. Jadi saya cok dulu, saya colok dulu, kita coba. Tuh, wes nyala, sudah nyala. Tak, sudah normal. Jadi sudah normal ya. Nah, ini ada bintik putih. Melihat nggak, agak putih gitu. Backlightnya kelihatan. Itu karena lensa backlight yang dipasang sebelumnya itu tidak sesuai dengan lensa aslinya. Jadi terangnya backlight itu beda dia. Jadi makanya menyebabkan agak putih. Jadi nanti kalau misalnya kita mau ganti backlight sendiri, itu bisa diganti dengan backlight yang tipe lain, tapi yang penting tegangan dan lensa serta arusnya itu sama itu ya. Pastikan arusnya sama dan tegangannya sama. Kemungkinan backlightnya nanti pasti bakalan awet gitu ya. Jadi sekian video hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga ini lama nyalanya itu ya.